Shalom, haleluya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika Kristen yang beranggotakan Yoses Tetelepta sebagai ketua kelompok kami dan anggota terdiri dari Anastasia Binanggal, Brian Taumoloba, Eliezer Puluan, Gideon Tampilang, Hengki Mauraji, Joshua Lubis, Veronica Karen, bahkan Vanessa Wagyu. Nah, saat ini kami akan memaparkan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Pendeta Beni Tumurang, Sarjana Ekonomi, Magister Teologi. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu mengenai etika. Nah, di sini kita lihat bahwa etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos atau etikos, yang merupakan kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Nah, artinya etika ini merupakan tindak seseorang yang berasal dari perasaan batin maupun kecenderungan hati seseorang dalam membuat atau melaksanakan sesuatu. Nah, kemudian di sini etika ini dapat dilihat secara dua hal, yaitu etika secara khusus maupun secara umum. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu etika secara khusus, di mana etika secara khusus ini adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulan yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Dan dengan demikian, etika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, di mana baik itu secara sosial maupun secara moral pada setiap individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ataupun juga etika ini bisa dikatakan bahwa mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar atau salahnya. Dan etika ini bisa kita lihat contohnya itu ketika seseorang mau mengambil tindakan atau mengambil keputusan dengan tindakan yang tidak dasari oleh cara berpikirnya, hal-hal yang mendasar, atau cara-cara norma-norma yang mendasar untuk dia lakukan. Kemudian yang kedua di sini adalah etika secara umum, di mana etika secara umum ini adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan atau tingkah laku. Dan penerapan norma ini sangat berkaitan dengan sifat baik buruknya suatu individu dalam bermasyarakat. Artinya etika ini dia mencakup segala aturan, norma maupun kaidah yang dilakukan. Kemudian etika secara umum ini juga berkaitan dengan tingkah laku, yaitu sifat baik buruknya suatu individu dalam bermasyarakat. Dan contohnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana contohnya itu seorang yang menghargai orang lain dan tidak berbuat semena-mena kepada orang lain. Itu salah satu contoh dari etika secara umum. Sehingga dari penjelasan ini bisa dikatakan bahwa etika ini merupakan perbuatan dari seseorang yang timbul dari perasaan batin atau kecenderungan seseorang, yang dimana itu juga dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan dengan aturan-aturan dan prinsip tingkah laku yang dianggap benar. Kemudian juga etika ini berkaitan dengan segala aturan, norma maupun kaidah, dan dimana hal ini berkaitan erat dengan tingkah laku manusia, yaitu sifat baik buruknya suatu individu dalam bermasyarakat. Baik, sekarang kita lihat bagian yang kedua adalah moral. Kita lihat pengertian moral. Moral ini berasal dari bahasa Latin yang artinya mores, adalah adat atau kebiasaan. Sementara kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia, moral ini diartikan sebagai susila. Moral ini berkaitan dengan hal-hal atau ide-ide yang pada umumnya diterima dari tindakan manusia, antara mana yang baik maupun mana yang wajar, atau mana yang tidak baik atau mana yang baik. Dan moral ini juga menjadi acuan
secara hukum perilaku yang diterapkan pada setiap orang ketika seseorang melakukan bersosialisasi kepada orang lain, sehingga di situ menimbulkan saling menghormati dan saling menghargai antar sesama manusia. Secara mendasar, moral bersumber dari nilai mengenai suatu kebaikan dan kemudian menjadi bentuk tindakan seseorang. Jadi, suatu moral dapat melekat dengan erat pada nilai dari perilaku tersebut. Hal ini sangat berkaitan erat dengan apa yang disampaikan oleh pendapat dari Maria Dewanta. Dia mengemukakan pengertian moral adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk menentukan nilai benar maupun salah, baik buruknya suatu perilaku individu yang melekat pada diri setiap individu yang hidup dalam masyarakat. Jadi pendapat ini berkaitan dengan moral secara hukum yang menentukan bagaimana perilaku seseorang itu, baik buruknya, sehingga menimbulkan sebuah timbal balik antara seseorang yang lain dengan dirinya sendiri. Tetapi moral ini memiliki perbedaan dengan etika, tidak sama dengan etika. Sekarang kita lihat moral dengan etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Etika menurut KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak kewajiban dari moral. Sementara moral ini berkaitan dengan ajaran atau berbicara tentang ajaran mana yang baik dan yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, bahkan yang lain. Etika dan moral ini sangat berbeda, sebab yang satu berbicara mengenai ilmu pengetahuan, yang satu berbicara mengenai ajaran. Tetapi juga kedua ini memiliki sedikit kesamaan. Dalam kedua hal ini, yaitu mengenai kebiasaan manusia. Jadi kesamaannya itu terletak pada kebiasaan manusia, bahkan adat istiadat maupun perilaku manusia yang menentukan baik buruknya sebuah perbuatan seseorang. Sekarang kita melihat perbedaan maupun persamaan dari etika maupun moral. Yang pertama, moral. Moral ini mengajarkan tentang apa yang benar, sementara etika melakukan hal yang benar. Kedua ini berbeda, dari kalimatnya berbeda. Yang satu mengajarkan, yang satu melakukan. Tapi yang samanya di sini adalah apa? Praktiknya, bagaimana seseorang mampu melakukan kedua hal ini dengan benar, sehingga itu menentukan etika yang lahir dari moral. Kemudian yang kedua, moral mengajarkan tentang bagaimana hidup yang seharusnya. Sementara etika berbuat atau bertindak sesuai dengan apa yang diajarkan sesuai dengan ajaran moral. Yang berikut, moral menyediakan rel di dalam kehidupan, sementara etika berjalan dalam rel kehidupan. Berbicara mengenai rel ini artinya berbicara mengenai jalan kehidupan. Bagaimana moral memberi contoh-contoh jalan menuju kehidupan yang baik, kehidupan yang benar. Dan etika adalah praktik bagaimana seseorang mampu melakukan hal yang benar, mampu menjalani hidupnya di dalam hal kebenaran. Kemudian yang keempat, moral berfungsi sebagai rambu-rambu kehidupan, sementara etika mentaati rambu-rambu kehidupan. Artinya moral menyediakan peringatan-peringatan kepada setiap individu, kelompok maupun hidup bermasyarakat. Bagaimana moral menentukan batas-batas mana yang harus dilakukan, sementara etika lahir dari tindakan seseorang, bagaimana dia mampu mentaati rambu-rambu yang disediakan yang dipersiapkan oleh moral, yang diturunkan oleh moral. Jadi kedua ini memiliki perbedaan, tetapi memiliki tujuan yang sama, bagaimana menentukan sikap dan perilaku manusia. Kemudian yang kelima, moral memberi arah hidup yang harus ditempuh, sementara etika
berjalan sesuai dengan arah yang ditetapkan. Arah yang mana? Ya tentunya arah yang lahir dari moral. Bagaimana moral memberi arah hidup yang harus ditempuh. Etika berjalan sesuai apa yang sudah ditentukan itu, tergantung dari pribadi manusia mau atau tidak. Kemudian yang keenam, moral tidak dapat dimanipulasi, tetapi etika dapat dimanipulasi. Ini berbicara mengenai sesuatu yang dapat dibengkokkan maupun tidak dapat dibengkokkan. Kalau moral yang sudah ditetapkan seperti itu, ya seperti itu. Tapi etika, lagi-lagi etika ini berbicara mengenai praktik, bagaimana orang mampu melakukan hal itu atau tidak. Jadi etika dapat dimanipulasi. Sementara moral adalah hukum yang memang sudah sepertinya seperti itu, tidak bisa berubah. Yang ketujuh, moral adalah pedoman kehidupan, sementara etika mengikuti pedoman kehidupan. Yang kedelapan, moral merupakan sebuah aturan yang wajib ditaati oleh manusia, sementara etika seringkali berorientasi pada situasi, kondisi, motif, bahkan kepentingan dan tujuan, dan lain-lain. Contohnya seperti apa? Contoh hukum yang berada di Indonesia adalah dilarang menghilangkan nyawa seseorang. Nah, itu merupakan hukum-hukum moral bahwa itu menghilangkan nyawa seseorang adalah tindakan yang salah, dan itu sudah ditetapkan oleh aturan yang berlaku di Indonesia. Tetapi seringkali etika melihat situasi dan kondisi bagaimana dia dapat melakukan hal itu atau tidak. Contohnya ketika ada seorang pemimpin tertinggi, dia memerintahkan seorang anak buahnya untuk menembaki seseorang. Di sini dia orang yang disuruh, dia tentu melihat situasi dan kondisi. Kalau dia tidak menembak, dia yang ditembak. Dia harus pilih, dia mengikuti aturan atau dia mengikuti perintah atasan. Jadi situasi dan kondisi mempengaruhi tindakan perilaku seseorang. Kemudian motifnya untuk apa? Motif dia untuk membunuh apa? Apakah dia melakukan kejahatan, atau apakah dia sementara melakukan hal-hal yang dapat merugikan seseorang sehingga orang tersebut membunuhnya, atau seperti apa? Kemudian kalau kita melihat tujuan dia membunuh untuk apa? Nah, itu kan bagian-bagian dari etika. Bagaimana etika melihat situasi yang terjadi, motifnya seperti apa, serta tujuannya seperti apa. Jadi kebanyakan orang melakukan hal-hal yang bagi mereka benar, sebenarnya tidak. Itu karena mereka bertolak dari motivasi, bertolak dari situasi dan kondisi. Jadi seperti itu. Yang kemudian yang berikut adalah moral adalah sumber acuan. Moral adalah norma dan adat istiadat. Jadi moral ini bersumber dari adat istiadat atau norma-norma yang sudah ditetapkan. Sementara etika bersumber dari akal manusia. Bagaimana akal manusia itu menentukan etika seseorang. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah moral memandang tingkah laku seseorang secara manusiawi. Moral memandang tingkah laku seseorang manusia secara lokal maupun khusus, sementara etika berpandangan pada tingkah laku manusia secara umum. Jadi dari perbedaan-perbedaan ini, yang satu mengajarkan, yang satu melakukan, yang satu memberi jalan, yang satu melalui jalan, sehingga ini adalah kedua hal yang berbeda, tapi tujuannya sama. Tujuannya untuk menentukan pribadi atau perilaku seseorang, bagaimana seseorang itu mampu melakukan hal yang benar sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebenaran, atau dia melanggar hal-hal tersebut. Sehingga kita bisa melihat bahwa etika dari seseorang ketika dia melakukan hal yang benar, etikanya juga baik. Tapi kalau jika dia
Jadi di balik penjelasan-penjelasan ini kita boleh menarik kesimpulan bahwa moral dan etika adalah dua hal yang sangat berbeda. Tetapi kedua hal ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Meskipun moral ini seringkali bertolak dari adat istiadat maupun kebiasaan-kebiasaan, tetapi tidak mempengaruhi bahwa keduanya moral dan etika itu tidak sejalan. Sementara etika itu bertolak dari pola pikir dan akal manusia. Nah, seseorang dapat dikatakan berkelakuan baik atau buruk tergantung dari moral dan etika. Bagaimana dia mampu menerapkan ajaran moral dan mampu mempraktikkan etika. Sehingga moral maupun etika meskipun keduanya sangat berbeda dalam pengertian, tetapi keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Sehingga moral ini tidak bisa dipisahkan oleh etika, begitupun juga etika tidak bisa dipisahkan oleh moral. Keduanya harus paradoks, sejalan walaupun memiliki pengertian yang berbeda, tapi maksud dan tujuannya adalah sama, untuk kepentingan pribadi manusia. Baik, itu adalah presentasi dari mata kuliah etika Kristen dari kami kelompok 1, sehingga kami dapat memaparkan sebuah materi tentang etika dan moral